Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Aditma Ramadan. Saya dari angkatan 2019 dengan NIM 039. Yang dimana pada pembuatan video kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yang bernama Nizar Aditya yang sebelumnya sudah memaparkan materi yang sudah kita bagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit sesuai dengan pemikiran yang saya ketahui terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Yang dimana pada pidana pemerasan dan pengancaman ini diatur pada pasal 368 KUHP dan pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP itu isinya barang siapa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi dia itu memaksa seseorang melakukan kekerasan agar dia memberikan sesuatu kepada si pelaku tersebut dengan tujuan agar dia meraih keuntungan. Nah, pada kasus tersebut akan kena pidana penjara paling lama 9 bulan. Terus jadi di sini ada unsur objektifnya. Unsur objektifnya yaitu yang pertama ya memaksa dengan kekerasan itu. Terus otomatis juga ada seseorang, terus juga barang siapa. Kalau unsur subjektifnya itu dia melakukan kekerasan itu dengan tujuan atau dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya saja misalnya seperti membayar hutang, ingin dilihat dirinya lebih baik dari orang, seperti itu. Jadi yang membuat dirinya sendiri itu lebih untung. Terus pada pasal 369 KUHP ayat 1 yang dimana di sini dijelaskan bahwa menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tapi dia dengan ancaman mencemarkan nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia seseorang. Jadi dia itu memaksa agar memberikan barang sesuatu seluruhnya kepada pelaku agar dia terhindar dari ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan itu. Terus juga kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan tersebut. Di sini unsur objektifnya sama seperti pasal 369, cuman bedanya di sini adalah yang 368 tadi itu terkait kekerasan atau pemerasan, kekerasan juga. Nah, sedangkan di 369 ini ancamannya itu berupa kayak pencemaran nama baik, lisan ataupun tulisan yang ingin membuka rahasia seseorang, memaksa agar barang milik orang itu diberikan kepada pelaku. Terus unsur subjektifnya juga sama seperti 368 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terus yang ingin saya jelaskan juga terkait tindak pidana penghancuran dan pengerusakan yang terdapat pada pasal 406 KUHP sampai pasal 410 KUHP. Yang dimana pada pasal 406 KUHP ini menjelaskan barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum atau menghancurkan, merusak, terus menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian itu milik orang lain. Ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 400
Rp5.000 dan diancam dengan pidana yang sama dengan sengaja dan secara melawan hukum. Itu bisa seperti membunuh, merusak, membuat tak dapat digunakan kembali, menghilangkan hewan juga bisa, terus juga merusak benda orang lain. Nah, pada pasal 406 KUHP ini unsur objektifnya itu ada yang pertama barang siapa, yang kedua ini menghancurkan, merusak, dan membuat barang itu sudah tidak bisa dipakai atau dihilangkan, seperti itu. Terus yang ketiga objektifnya itu ya barang sesuatu milik orang lain itu yang dia hilangkan atau dihancurkan atau dirusak, seperti itu. Terus unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, sama. Terus pada pasal 407 KUHP di situ menjelaskan jadi perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25.000 dia diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jadi di sini bila perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat 2 itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan atau merusak nyawa atau kesehatan, atau bila hewan termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat 1 itu tidak berlaku. Seperti itu. Terus juga pada pasal 408 KUHP yang dimana isinya itu barang siapa dengan sengaja, yang dimana dalam perbuatan itu melawan hukum, menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan seperti kereta api, telepon listrik, bangunan yang membendung air, terus juga saluran air yang digunakan untuk keperluan umum, itu contohnya. Jadi di sini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, di sini juga pada pasal 408 KUHP ini unsur objektifnya yang pertama barang siapa, yang kedua ada menghancurkan, merusak, dan membuat barang itu sudah tidak bisa dipakai atau bisa disebut dihilangkan, seperti itu. Terus yang ketiga ada kayak bangunan-bangunan, saluran air yang sudah saya contohkan sebelumnya, saluran untuk keperluan umum. Terus pada pasal 408 KUHP ini unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, sama. Terus lanjut pada pasal 409 KUHP yang dimana barang siapa yang karena kesalahannya itu menyebabkan suatu bangunan tersebut dapat dihancurkan, dirusak, atau tidak bisa dipakai kembali, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500, seperti itu. Yang dimana pada pasal 409 KUHP ini unsur objektifnya hampir sama seperti pasal 408, di mana unsur objektifnya yaitu yang pertama barang siapa, yang kedua membuat, dihancurkan, dirusak, terus dibuat tidak dapat dipakai. Jadi dengan sengaja dia itu menghancurkan supaya orang lain itu tidak dapat menggunakan bahan fasilitas-fasilitas tersebut, seperti bangunan-bangunan kereta api, terus bendungan air, saluran irigasi yang dapat digunakan untuk keperluan umum, itu mereka rusak. Jadi dapat dipidana tindak pidana pasal 409 KUHP ini. Terus yang terakhir ada pasal 410 KUHP yang dimana di sini hampir sama ya seperti 409 KUHP,
menghancurkan atau merusak barang, membuat barang tersebut itu tak dapat dipakai lagi. Nah, tapi dalam pasal 410 KUHP ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dihancurkan itu berupa suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagiannya itu milik orang lain. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin menghancurkan suatu gedung atau kapal yang ya walaupun bukan miliknya sendiri, itu kalau misalnya ada pengerusakan, ada penghilangan, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, unsur objektifnya di sini hampir sama seperti pasal 408, 409. Namun yang membuat berbeda adalah jenis unsur objektifnya itu sendiri. Unsur objektifnya yang dimana sesuatu yang dirusak pada pasal 410 ini adalah gedung atau kapal. Sedangkan tadi 408 dan 409 itu unsur objektifnya yang dirusak, yang sudah tidak bisa dipakai kembali atau dihilangkan itu berupa seperti bangunan-bangunan kereta api, terus saluran air, saluran ya yang dapat digunakan oleh masyarakat umum seperti itu. Nah, pada tindak pidana ini itu unsur subjektifnya semuanya sama, yaitu dengan sengaja. Uh, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Aditya, NIM 2019-018. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Hukum. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Yaris, yaitu Hukum Pidana 2. Dan saya juga di sini untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Muhammad Arfin Andiatma. Dan di sini saya membawakan subbab tentang pencurian, penggelapan, penadahan, dan pemalsuan. Yang pertama-tama ini adalah pencurian, tentang pencurian. Pencurian ini sebenarnya adalah kasus yang paling umum di masyarakat Indonesia. Maksudnya umum terjadi, mudah terjadi, rentan terjadi. Mungkin ada beberapa yang penasaran bagaimana sih, apa sih pasal yang bisa dikenakan jika ada seseorang yang mencuri. Nah, di dalam pasal pencurian ini juga dibedakan menjadi beberapa kategori. Seperti apa kategorinya, saya akan menjelaskannya setelah menyebutkan isi pasal 36, isi pasal tentang pencurian. Yang pertama adalah pencurian, pasal 362 KUHP, yang isinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun lalu atau pidana denda paling banyak Rp900. Seperti yang saya bicarakan, ada beberapa jenis kategori yang dibedakan dalam pasal pencurian ini. Seperti halnya adalah yang pertama, pencurian biasa. Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok, yaitu pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Rumusannya itu adalah isi dari pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp900. Lalu pencurian biasa ini atau berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP ini memiliki beberapa unsur pencurian biasa. Apa saja? Yaitu adalah yang pertama, unsur pertama yaitu adalah mengambil. Lalu yang kedua adalah suatu barang. Lalu yang ketiga adalah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Seperti apa sih melawan hukum?
ingin memiliki namun secara melawan hukum. Kita ingin memiliki barang tentunya itu bisa bisa menggunakan dua metode, secara legal dan ilegal. Yang pertama legal itu seperti jual beli, barter, dan lain-lain, dengan syarat kedua belah pihak itu setuju, seperti penjual dan pembeli itu harus setuju, pemberi dan penerima itu juga harus setuju. Lalu yang ilegal yaitu adalah mencuri. Lalu jenis yang kedua adalah pencurian ringan. Pencurian ringan ini isinya adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi ringan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KU dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari 250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000 rupiah. Lalu seperti apa pasal 362 ini? Pasal 362 ini merujuk seperti dalam artian jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari 250.000, itu contohnya adalah saya memiliki sebuah jaket dan saya menaruhnya di gantungan. Nah, saat itu teman saya si Muhammad Arfin ini main ke rumah saya, dan saya waktu itu pergi ke kamar mandi dan dia mencurinya. Nah, kan si harga jaket ini kan 100.000, jadi yaitu bisa dikenakan pasal dengan pasal pencurian ringan. Lalu yang apa sih unsur-unsur dari rumusan pasal 364 KUHP yaitu pencurian ringan ini? Pencurian ringan memiliki beberapa unsur, yaitu pencurian dalam bentuknya yang pokok atau yang dirujuk di pasal 362. Lalu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. Lalu nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari 250.000 rupiah. Lalu poin C yaitu adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal ini diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat cara atau keadaan tertentu, seperti contohnya adalah pencurian hewan ternak. Lalu yang kedua adalah pencurian pada waktu ada kebakaran atau musibah. Biasanya kan ada tuh yang memanfaatkan situasi tertentu seperti kecelakaan, lalu si korban ini menjatuhkan dompetnya karena kecelakaan tersebut. Nah, diambil itu ini pasal 363 KUHP, dan ini diatur juga 365 KUHP atau pasal pencurian dengan pemberatan. Lalu contoh yang ketiga adalah pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup di mana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Lalu yang keempat adalah pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan di mana barang dicuri itu didapatkan dengan cara membongkar jalan, mematahkan
memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu. Lalu yang D adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului atau serta diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang, seperti yang di TV ya, kayak pencurian berlian lalu menyandra orang. Nah, itu termasuk dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP, yang diantaranya menyebutkan poin pertama, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului atau disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau kepergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tersebut itu tetap ada di tangannya. Lalu yang kedua, hukuman penjara selama-lamanya itu 12 tahun dijatuhkan. A. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam suatu kereta api atau tram yang sedang berjalan. Lalu yang ke poin B, jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Lalu yang poin C, si tersalah masuk ke tempat atau si tersangka masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Lalu yang poin D, jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat. Lalu yang ketiga adalah hukuman selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu menyebabkan orang mati. Lalu yang keempat adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu, dengan syarat jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, dan disertai pula oleh seperti halnya yang tercantum pada poin 1 dan poin 3. Lalu yang berikutnya adalah penggelapan. Penggelapan ini tercantum pada pasal 374 KUHP yang menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penggelapan ini juga memiliki beberapa jenis penggelapan, yaitu adalah penggelapan biasa. Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya telah tersebutkan di atas, atau yang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah penggelapan ringan. Lalu yang berikutnya adalah penggelapan dengan pemberatan. Lalu yang poin ke-D, penggelapan dalam kalangan keluarga. Lalu yang berikutnya adalah penadahan. Penadahan itu diatur dalam pasal 480 atau 480 KUHP yang isinya barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Lalu yang kedua adalah barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.
Rp900.000, mohon maaf. Yang menjadi perhatian adalah untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual ini dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena hasil kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur pasal 480 KUHP. Makanya harus hati-hati semuanya. Lalu yang terakhir ini adalah pemalsuan. Pemalsuan ini banyak banget jenisnya, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan surat, pemalsuan identitas, pemalsuan banyak deh pokoknya ya. Tapi saya akan menyebutkannya beberapa aja. Yang pertama adalah pemalsuan uang. Ini biasanya dilakukan oleh kaum elit ya, pemalsuan. Ya nggak semua kaum elit juga sih, cuma ya kayak ya ada beberapa oknum juga lah yang melakukan hal ini. Cuma kasus ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Ya karena untuk memiliki alat untuk memasukkannya itu juga susah mencarinya. Yang pertama adalah pemalsuan uang yang diatur dalam pasal 244 KUHP, yang isinya menyatakan barang siapa memalsu, meniru, atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh pengedar mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Lalu yang kedua adalah pemalsuan surat. Pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Yang kedua adalah surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga adalah surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, dan maskapai. Lalu yang keempat adalah talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut. Lalu yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Lalu yang pasal 264 daun 2 yaitu adalah diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan masih banyak lagi jenis pemalsuan, jadi hukuman pidana tentang pemalsuan itu tergantung dari jenis pemalsuan tersebut. Dan sekiranya saya sudah cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika memiliki banyak salah kata atau salah penyebutan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.